tentang penjelasan saya yang mengatakan ulu dan fauqiyah itu ada 4, itu direkam nanti dikirim ke saya ya. Saya mau naikin di VT saya. Yang ini tadi. Oh, yang tadi di awal sekali baru-baru naik Ustadz Darul, itu saya langsung ngejelasin bahwa ulu dan fauqi itu ada 4. Ulu hissi, Oh siap. kan ada tuh. Saya nggak tahu yang di bawahnya makhluk. Ya. Ini saya sedang mencari ibarat-ibarat yang menolak kaif. Ya, dari kamus juga ada dalam kitab-kitab ulumul Quran, kitab tafsir. Kaifiyah. Enak ya kalau diskusi nggak saling motong. Hanabilah. Ustadz Maning, bagaimana Ustadz Maning? Udah turun dia. Karena jalan pulang Ustaz dari rumah udah. sakit Ustaz. Udah. Sambil dengar. Ya khair. Allah. Lanjut Ustaz, lanjut. Tidak ada lagi Ustaz. Cuman yang saya tanya sama antum Mbak Maning. Ini nih. Istawa Allah itu punya kaifiyah tidak? Nah Ustaz. Ada. Nah. Ada tapi tidak tahu gitu kan? Nah. La ya'lamuhu illallah. Ada tidak dalil yang menetapkan kaifiyah itu bagi Allah? Begini Ustaz, kalau gimana saya ngomongnya? Maksud saya tuh gini. Orang-orang Salafi Wahabi kan punya kaidah gini. Segala sesuatu sifat atau hal-hal yang berkaitan tentang Allah yang tidak ada keterangan menetapkannya atau menafikannya, maka kita tidak boleh tetapkan, kita nggak boleh nafikan. Kita tetapkan itu bid'ah, kita tolak juga bid'ah. Kenapa? Nggak ada keterangan dalam Quran dan Sunnah. Maka tadi saya tanya, ada tidak dalil dari Allah atau dari Rasulnya yang mengatakan Allah annalahu kaifiyah? Gitu. Oke Ustaz. Kalau saya Ustaz menganggap bahwa perkara kaifiyah pada Allah, bagi saya ada kaifiyah bagi Allah, tapi wa ma ya'lamu illallah. Tapi gini Ustaz, karena begini Ustaz, ketika kita melihat kaulul ulama, kan sebagaimana tadi yang saya dengar dari Ustadz Darul juga sampaikan mengenai kalam Imam Malik itu satu. Kemudian yang kedua Ustadz, misalnya contoh Ustadz, ketika kita mengatakan istawa Ustadz bermakna istilah Ustadz atau istaula, kan dari Asy'ariyah mengatakan istaula antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu berbeda Ustadz. Ustadz? Betul. Istaula antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu berbeda. Sebenarnya ini Ustaz, ini kan sudah menetapkan kaifiyah pada Allah juga kalau menurut saya. Cuman dengan sifat tanzih. Bentar. Apakah kita gini Ustaz, kalau kita mengatakan istawa, kan kita artikan menguasai. Betul. Saya Ustaz? Betul. Apakah menguasai ini tidak ada kaifiyahnya Ustaz? Tidak ada. Oh, menguasai tanpa kaifiyah Ustaz? Betul. Kaifiyah itu hanya pada surah. Istilah itu gak ada surah. Itu sebagaimana yang ada pada kitab Tafsir Al-Maturidi abad keempat sebelum muncul Syekh Ibn Taimiyah. Kalau berdalih tentang ada riwayat Imam Malik, ini sebagaimana kita sudah tahu semua,
riwayat Imam Malik itu kan ada 11 macam. Justru yang mengatakan wal kaifiyatu majhul atau wal kaifu majhul itu tidak warid. Itu enggak warid. Yang warid apa, Ustaz? Antum Ini yang bisa warid, saya yang tunjukkan. Saya bisa tunjukkan pengakuan dari Syekh bin Utsaimin. Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin jilid pertama di halaman 195. Antum cari sendiri. Nanti ada penjelasan-penjelasan beliau bagaimana beliau memahaminya. Cuman yang di syawahid saya wa amma kaunu hadza, ini sedang membahas gini ya. Sedang membahas wal kaifu majhul. Adapun perkataan orang, Imam Malik tidak pernah mengatakan wal kaif itu majhul. Ya, tidak pernah mengatakan. Beliau mengatakan wa amma kaunu hadza ghairil warid anhu fasahih. Adapun mengatakan Imam Malik tidak pernah mengucapkan dengan redaksi seperti ini betul. Tidak ada perkataan dengan redaksi seperti ini wal kaifu majhul, ya, tidak warid, itu betul, sahih. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan wal kaifiyatu majhul, wal kaifu majhul itu tidak warid. Ulama Wahabi sendiri mengakui. Fa innal warid, maka sesungguhnya yang warid dengan sanad itu al istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul. Tetapi pemahaman mana ghairu ma'kul, Ustaz? Ya, nah inilah yang saya jelasin. Inilah yang saya jelasin. Kan tetapi dalam pandangan Syekh Ibnu Utsaimin wal kaifu majhul dengan wal kaifu ghairu ma'qul itu sama. Gitu, tetap ada kaifiyah tapi nggak tahu. Adapun dalam pandangan kami wal kaifu ghairu ma'qul itu tidak ada. Karena yang dibahas itu, karena kalau seandainya ada, itu redaksinya bukan wal kaifu ghairu ma'qul, wal kaifu ghairu majhul. Sebagaimana ini. Al istiwa'u ghairu majhul. Istiwa ada dan diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Ini beda. Ghairu ma'qul, ghairu majhul beda. Kalau memang sama pasti disebutin wal istiwa'u wal kaifu ghairu majhul. Nah, kalau ghairu ma'qul yang dipahami antum seperti apa, Ustaz? Tidak masuk akal, tidak ada. Oh, kalau tidak masuk akal berarti tidak ada, Ustaz ya? Tidak ada. Contoh begini. Ada tidak Allah menciptakan sesuatu yang Allah nggak bisa kuasai? Allah kan maha kuasa. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak Allah menciptakan sesuatu, tapi sesuatu yang nggak Allah bisa kuasai? Nggak bisa, Ustaz. Nggak masuk akal kan? Nah, Nggak masuk akal itu bermakna ada tapi nggak tahu atau tidak ada sama sekali? Mungkin ada tidak Allah ada, menciptakan, atau mungkin gini, Allah ada menciptakan sesuatu yang tidak bisa dikuasai, tapi kita nggak tahu sesuatu itu apa. Apakah begitu? Nah, maka dalam pemahaman kami, Ustaz, ini bahasa sederhananya, kalau minta referensi juga ada. Tidak masuk akal itu artinya tidak ada. Yang pertama, tidak ada keterangan dari Quran dan hadis, ya. Yang kedua, penjelasan ulama itu ditolak. Ditolak dalam pengertian kaifiyah itu ditolak dari Allah. Afwan, Ustaz. Kalau misalnya antum coba ini, Ustaz. Kalau menurut antum hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, kalau Bukhari itu hadis nomor 70384. Bentar, Yang Bukhari nomor 7384. Berarti Allah membahas tentang neraka yang tidak akan penuh hingga Allah meletakkan kakinya di atasnya. Itu kan? Yang inna yamin Allah, Ustaz. Wah, inilah salah satu yang saya bingungkan dari situs-situs ini ya. Maksudnya antara nomor hadis satu situs dengan situs lain kok beda-beda. Oh, bukan situs ini, Ustaz. Di kitab sambil, Ustaz. Atau gini lah, ntar ya, saya screenshot aja lah. Mana ya cara keluarnya ntar?
7384. Atau di ini saat aja buka di kitab Bukhari tapi cari di Turus tapi lafaz pertamanya inna yaminallah kan bisa dicari tuh Sat. Inna yaminallah Sahih Bukhari. Nah, Saya Muslim ada nggak? ada juga Sat. Ada juga dalam Saya Muslim ya. Saya cari Saya Muslim. Ada juga Sat. Dua-duanya. Soalnya nanti kan ada bentar. beberapa hadis yang Bentar, saya lihat footnote dulu Sat. Oh ada. Nah, soalnya kan memang ada beberapa hadis yang memang ada di Bukhari, ada di Muslim tapi nggak ada di Bukhari atau sebaliknya. Nah, ada di keduanya ini Sat. Kalau dari footnote ini ya Sat. Tapi Saya mau tanya itu aja. saya tuntut ya Ustadz Maning ya. Ada Apa tidak itu, Ustaz? dalil dari Quran dan hadis yang menetapkan Allah punya kaifiyah? Nah, Sat, maksudnya antum buka ini dulu Sat. Buka ini dulu. Gimana bunyinya? Inna yaminallah. Inna ya sudah Ada Sat. aja ya. Maksudnya itu nanti lanjutinnya tuh. Banyak ini. Wah, banyak Inna sekali. yaminallah mala'an la yufiduha. Malaan ya. Malaan gitu kan? Nah, ma lam alif. Kok nggak ada? Ini saya tunjukin. Atau saya salah tulis ini. Saya kadang Bentar saya ketikkan aja Sat ya. ini nih. Ada susah, bentar saya berhenti dulu Sat di mobil soalnya ini. Jangan, nggak usah. Nah. Saya Jangan ketik bahas Sat, aja. biar. Kenapa antum usah bahas begini, Wong? Nggak terlalu urgent. Nah, Anda Sat enggak apa-apa. Wong sambil santai. Mumpung menarik ini toh. Yamin. Silakan. Ya Dian, Ustadz Maning anak izin bentar ya mau ke perawat dulu. Waduh. Siap. Ustadz Perawat Maning anak sakit mengikuti Sat. Umar. Allah, izin bentar ya. Nanti insya Allah sambil nyimak. Siap, Ustaz. Maksudnya ngapain antum ini? Lanjut aja atau di waktu yang lain? Enggak apa-apa Sat. Ngambil ini tuh. Manfaat. Allah Ini siapa punya tahu kaifiyah, udah dapat Sat. tapi tidak tahu. Itu Sat. Salin kemudian Karim ke teman saya ya. Saya kalau nyari data itu di akun satu lagi soalnya. Nah, fadal. Salatullah salam. Wah, nemunya cuma satu. Ya Sat. Kok nemunya cuma satu ya? Gimana Sat? Apanya cuma satu Nggak Sat? apa-apa, ketemu. Ya, ketemu. Oh, Tapi kenapa gini ya? Ah, ini udah ketemu yang banyak. nah Sat. Jadi bunyinya itu oh, yang ada di saya itu bukan yaminullah. Gini bunyinya dalam Sahih Bukhari. Hadatsana Abul Mungkin- Yaman Anna Rasulullah SAW qala yadullah mal'a la yaghiduha nafaqatun sahaul laila wan nahar wa qala ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa samawat. Nah. Nah itu Sat. Mungkin antum bisa baca dulu Sat sambil mungkin bisa dijelaskan dikit-dikit Sat. Nggak gini, saya juga nggak mau sendirian ya. Antum juga harus jelasin. Nah, Saya jelasin. ini aja Sat, saya langsung ke ini aja Sat. Silakan. Kalau menurut antum setelah membaca di sini Sat,
eh, apakah hadis ini menurut antum hadis ini menceritakan tentang apa, Ustaz? Belum tahu, saya cukup cari tahu dulu. Fadal, cerita dulu, Ustaz. Antum nggak apa-apa, jelasin aja. Antum cari aja dulu, Ustaz. Ya. Sesungguhnya tangan kanan Allah itu penuh. Oh iya ya. Sesungguhnya tangan kanan Allah penuh, tidak berkurangkan dan dinafkahkan, terus Nah, memberi pada malam dan siang, tidak gagal. Di tangan yang lain itu ada faiz. Faiz itu limpahan kah? nah, Awil qabdu atau apa ya, cengkraman, genggaman. nah, Ustaz. Berarti tangan kanan Allah itu selalu penuh ya, kalau kita pahami syar'i. Nah, Ustaz. Bagi saya, Ustaz, ini salah satu penjelasan Allah tentang salah satu bentuk bahwa ada kaifiyah yang dijelaskan oleh Allah. Namun ada di hal lain juga beberapa sifat Allah yang tidak dijelaskan kaifiyahnya, Ustaz. Bagi saya, Ustaz. Ini bagi saya, Ustaz ya. Saya tidak bawa yang lain. Saya memahami apa yang dipahamkan, bahwa apa yang dibilang oleh Syekh Utsaimin bahwa kaifiyahnya Allah itu ada, tapi kita tidak mengetahuinya karena ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah pada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kaifiyahnya Allah, Ustaz. Saya takut kita di sini itu beda persepsi dalam definisi kaifiyah. Seperti saya menangkap antum memahami kaifiyah itu secara bahasa, artinya bagaimana? Kaifiyah itu kan masdar dari kaifa. Nah, Antum memahami begitu kan? Atau bagaimana? kalau antum memahami kaifiyahnya gimana, Ustaz? Kaifiyah kalau secara bahasa ya saya pahami begitu. Kalau saya, Ustaz, Nah, masih. tetapi sependek pengetahuan saya, dalam kitab Tabsiratul Adillah fi Usuluddin karya Al-Imam Abi Mu'in Maimun bin Muhammad An-Nasafi, ulama yang hidup pada abad kelima sebelum muncul Syekh bin Taimiyah, abad kelima, kata beliau begini: annal kaifiyata ibaratun anil hay'at wa alwan wa ahwal. Kaifiyah itu sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang hay'ah, warna dan keadaan. Jadi ketika ditanyakan kaifiyah, menetapkan kaifiyah itu sama saja menetapkan Allah itu punya hay'ah, punya surah, punya ahwal, punya keadaan-keadaan. Bisa begini, bisa begitu. Zatnya itu punya keadaan. Itu kan? Kalau saya, Ustaz, memahami yang dikatakan bila tamsilin wala takifin, Ustaz. Takif ini bila takifin, Ustaz, kita tidak membagaimanakan sebagaimana yang kita pahami terhadap entah itu makhluk, karena kita tidak akan memahami hakikat Tuhan itu seperti apa, Ustaz. Kita tidak tahu bentuk sifatnya seperti apa, kita tidak tahu polanya itu seperti apa, kita tidak tahu semuanya. Maka kita dilarang untuk takif, membagaimanakan dari apa yang kita pikirkan, Ustaz. Kecuali, Ustaz, kaif yang dijelaskan itu ada dalam hadis atau datang dari para sahabat ataupun datang dari Al-Quran, Ustaz. Sebagaimana kayak seperti ini, Ustaz. Menurut saya, Ustaz, ini salah satu bentuk penjelasan tentang kaifiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, Ustaz. Berarti ini benar-benar bentuk yang antum yakini ya? Tidak berbentuk, Ustaz. Ini kan kalau antum katakan tangan, Ustaz. Kaifiyah Kalau itu antum bentuk, katakan Ustaz. tangan, nah, Ustaz. Kaifiyah itu bentuk.
surah dia. Kalau sesuatu yang tidak bentuk itu nggak bisa dikaifkan. Kaif itu hanya bentuk, Ustaz. Ini saya tunjukkan. Nah, maksudnya ini saya tanya dulu, kaif itu hanya bentuk, Ustaz, atau Kaifiyah. bisa bersifat lainnya? Kaifiyah itu mengindikasi kepada surah. Surah dan Tapi hay'ah. apakah ada indikasi lainnya, Ustaz? Coba bagaimana? Ataukah memang hanya indikasi pada surah saja, Ustaz? Ya, yang Ini saya belum baca sampai sejauh itu, Ustaz ya. Makanya saya bertanya. Yang sependek saya tahu, ketika ulama-ulama menolak memberikan kaifiyah, seperti ulama dari mazhab Malik, seperti ulama dalam mazhab Malik, gimana cara besarin saya pribadi ya? Bentar. Nah, ini, nggak bisa besarin diri sendiri. Ya udah. Nah, ini dalam kitab Syarah Aqidah Imam Malik Shaghir, ulama yang hidup pada abad keempat Hijriyah. Dia mengatakan gini, katakan olehmu mensifati Allah Ta'ala dengan istawa, ya, itu karena mengikuti nas, mengikuti Al-Quran, dan menerima syariat, dan membenarkan terhadap apa yang Allah sifati dirinya. Wala yajuzu, akan tetapi kita nggak boleh menetapkan lahu kaifiyah. Allah itu punya kaifiyah. Alasan pertama, karena bungku syariat itu tidak pernah menjelaskan atau mendatangkan demikian. Allah punya kaifiyah gini, nggak ada. Wala akhbara an-nabiyyu alaihi salam, dan Nabi Muhammad SAW pun tidak memberitahukan dengan sesuatu apapun tentang itu. Kemudian, dan karena para sahabat pun tidak bertanyainya. Alasan yang kedua, li'anna dzalika yarja'u ila tanaqqul. Karena hal tersebut itu akan mengarah kepada berpindah, berpaling, mengambil arah, dan butuh kepada tempat. Satu. Dan di sini disebutin di mana ya tadi? Nah. Dan wadzalika, dan hal tersebut itu mengarah kepada tajsim, bentuk. Bahkan itu ulama yang hidup pada abad keempat, jauh sebelum muncul Syekh Ibn Taimiyah. Kemudian masih di yang sama ulama abad ketiga, abad keempat ya, keempat ketiga ini, keempat. yakni Imam Al-Khattabi. Dia mengatakan fa inna surah taqtadil kaifiyah wa hiya anillahi wa an sifatihi manfiyah. Surah itu membawaki kepada kaifiyah, dan kaifiyah itu ternafi dari Allah dan sifatnya. Kemudian ya di sini juga disebutkan dalam takwil tafsir Al-Imam Al-Maturidi, ulama yang hidup pada abad ketiga. Kata beliau, Allah itu bila kaif. Ya, bila kaif itu tanpa kaifiyah. Kenapa? Al-kaifiyatu takunu lidhi surah. Karena yang namanya kaifiyah itu hanya diperuntukkan bagi sesuatu yang memiliki surah, rupa atau bentuk. Gitu. Tanpa, yakni apa bahasanya itu disifati dengan bisa duduk, bisa berdiri, kemudian bisa bersambung, berpisah, menghadap, membelakangi, pendek, panjang, diam, bergerak, sama, berbeda, keluar, di dalam. Gitu. Itu ketentuan-ketentuan yang ada pada sesuatu yang berkaifiyah. Jadi kenapa alasan kami itu? Jadi jauh ya. Jangan nanti dibilang itu kan kitab untuk membantah Syekh Ibn Taimiyah. Oh, jauh sebelum Syekh Ibn Taimiyah itu banyak ulama-ulama yang menolak kaifiyah. Banyak sekali ulama. Justru sependek pengetahuan saya, yang menetapkan kaifiyah itu justru Syekh Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Gitu. Tapi
antum termasuk sangat berani ya Ustadz ya, Ustadz Maning ya, memahami hadis itu langsung dengan tekstual seperti itu. Itu entah masya Allah, entah astagfirullah ya, saya nggak tahu. Tapi ya itu hak antum sih. Tapi saya agak kaget itu antum memahaminya mentah-mentah gitu. Lanjutlah. Tapi kayak kontradiksi gitu loh. Ada hadis yang mengatakan bahwa hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Sedangkan jari jemari Allah itu selalu penuh dengan rezeki. Jadi kayak itu hanya sebuah kinayah. Ustaz, antum sambil ngomong saja, saya masuk rumah dulu saja, baru sampai Ustaz. Silakan, nggak masalah santai. Kang Barul, assalamualaikum. Ezian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zian, Ya, itu yang jari jemari itu hadisnya lagi hikayat tentang orang-orang Yahudi yang datang itu. Jadi bukan perkataan Nabi itu, Ustadz. Jadi Nabi orang Yahudi lagi cerita seperti itu, Nabi responnya ketawa. itu yang ini tentang pertanyaan orang-orang Yahudi bahwa tangan Allah itu maghlulah, terkunci. Oh iya, itu yang ayat. Ini lain. Ini sempat konflik juga tentang hadis. Qulubul mu'min itu baina asabi'ir rahman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Surat Barul gimana kemarin nih yang ibarah ini? Berhasil nggak? Ada hasil nggak? Rungkad. Tiba-tiba rungkad sirumnya Ustadz Sabiliok tuh nggak jelas. Oh jadi belum sempat. Belum ya, Ustadz Altop sama Ustadz Zian ini yang nggak kelar-kelar. Ya udah, ya itu. Ini dah nemu ibarah ini dijelasin aja lagi Kang Barul tuh buat teman-teman. Iya. Jadi gini Ustadz Maning, sebelum jauh membahas tentang hadis, ayat segala macam itu baiknya gini dulu Ustadz. Ini yang guru-guru ana ajarin ya, kalau terkait tentang Allah, tentang akidah, tentang usul. Ketika memahami hadis atau dalil yang warid baik dari Quran maupun ayat, itu basicnya itu Ustadz Maning ya, lam yakul lahu kufuwan ahad, sama laisa kamitslihi syai'un, sama satu lagi surat Ar-Rahman itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu Ustadz Maning. Jadi kalau misalkan memang hadis itu sahih, yaitu bagian dari wahyu seperti yang dikatakan dalam Al-Quran itu. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan yang memahami hadis yang warid atau dalil yang warid dari hadis kemudian itu dipahami secara tekstual, ya akan rancu, karena walau bagaimanapun bahasa Al-Quran itu adalah bahasa sastra yang paling tinggi, mukjizat paling tinggi untuk menjawab kekagum atau kegemaran atau apa ya, sesuatu yang lagi booming pada saat itu tentang syair-syair itu kan Ustadz Zian. Bangsa Arab waktu itu adalah penggemar syair, makanya dipatahkan keahlian syair-syair mereka itu dengan diturunkannya wahyu Al-Quran yang lebih tinggi daripada syair-syair mereka. Artinya ketika memahami basicnya seperti itu, maka kalau misalkan ada kawan-kawan yang memahami secara tekstual atau letterlock atau bahkan selevel ulama pun, kalau memahami secara tekstual, ya akan tanakut nanti di sana gitu kan. Akan saling kontradiksi di sana seperti itu. Memahami syair bahasa Arab saja kita harus memakai kaidah-kaidah gramatika orang Arab. Baik itu balaghah, baik itu ilmu mantik, makulat atau dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kembali lagi, kalau secara tekstual ya
susah, nggak bakal ketemu Ustaz. Walaupun itu hadis ya, karena kalau pun hadis sahih itu nanti jatuhnya ya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu kan ada harfu nafyun sama harfu in. Artinya memang itsbat, bahwasanya memang kalau misalkan memang itu hadis sahih apalagi hadis mutawatir, ya apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wahyu. Baik itu pemubasyarah dari malaikat Jibril ataupun langsung dari Allah. Kan seperti itu. Fadol ya Izan. Lanjut. Saya ini hampir serak suara, itu betul, mantap. Ustaz. Iya. Tadi gimana Ustadz Zian hadisnya itu? Oh, hadis yang barusan. Iya. Ini sudah temu saya penjelasannya. Hadisnya itu ini ya, saya typing di bawah ya. Dalam Sahih Bukhari hadisnya inna yaminallah. Ya, inna yaminallah al-mala'u. La yufidu. La yaghiduha nafqatun sa'ul laili wan nahar. Ara'aitu ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi. Jadi kalau saya baca itu di kitabnya Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan bahwa hadis tersebut itu ai ya. Ai artinya lam yanqus syai'an mimma fi khazaina fi khazaini qudratihi, mudhaf soalnya ya. Fi khazaini qudratihi. Ya, jadi maksudnya itu penjelasan tentang bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkurang dari gudangnya kekuasaan Allah. Gitu. Betul. Perbendaharaan. Di sini juga disebutkan wa innama huwa bukan ini ya, lain ini. Jadi bukan yang kami pahami itu bukan tangan beneran. Tangan kanan, yamin. Ya meskipun kami meyakini Allah punya sifat yad ya. Iya, ya seperti yang sering sampai dibawakan oleh kawan-kawan Wahabi Salafi tentang innallaha khalaqa Adam ala suratihi, itu kan mereka sudah kaji belum asbabul wurudnya seperti apa, kemudian qaul-qaul salafnya seperti apa tentang apa pendapat mereka tentang hadis-hadis tersebut. Kan seperti itu Ustaz Zian. Kalau misalkan secara dibaca secara tekstual ya nanti malah yang terjadi ya seperti itu, malah tajsim. Betul. Kembali lagi tadi masalah kaifiyah Ustaz Zian ya. Kenapa kita menolak kaifiyah? Kemudian tadi diasumsikan bahwasanya hadis tersebut adalah kaifiyah Allah dalam memberi rezeki. Bahwasanya Allah punya kaifiyah. Justru itu menerangkan bahwasanya saking berkurang dalam khazanah bahasa Arab, yamin itu kan sebelah kanan. Yamin, shimal. Kan seperti itu. Nah, kalau misalkan mereka mengartikan yamin itu mau diartikan tangan, ya nanti jatuhnya kan tajzim juga, begitu loh Ustaz Zian. Iya. Karena kalau kita ya udah kita ini ya, kaifiyah itu hanya diperuntukkan pada perkara-perkara yang memiliki syabbah. Ya, ini sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti ketika beliau membahas kalimat kaifa.
Ya, kaifa itu berfungsi untuk istifham. Wahwal ghalib, dan itu kebiasaannya. Dan kaifa ini sebuah kalimat yang digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu, bukan zat sesuatu. Jadi ketika ditanyakan kaif, itu pasti sudah terdahulu dulu diyakini dia punya kaifiyah, kemudian dia memiliki keadaan-keadaan yang bisa berubah-berubah, ya, baru ditanya kaif. Di sini disebutkan di sini disebutkan bahwa wa innama yus'alu biha amma yasihu ayuqala fih syabihun wa ghairu syabih. Jadi kaifa itu hanya boleh ditanyakan pada suatu perkara yang sah dikatakan pada perkara tersebut syabihun wa ghairu syabih, serupa atau tidak serupa, sama atau tidak sama. Walihada la yasihu ayuqala fillahi kaifa. Maka oleh karena demikian tidak sah dikatakan Allah itu kaifa. Gitu. Makanya ketika ditanyakan kaifa, Imam Malik itu marah. Pertanyaannya apa? Kaifa istiwa'uhu. Suatu pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan kepada Allah ditanyain. Makanya Imam Malik di situ marah. Kalau istawa mah sebagaimana Allah bilang sendiri dalam Al-Quran. Adapun kaif itu nggak ada, nggak masuk akal. Ataupun terangkat, gitu. Bukan ada tapi tidak tahu. Kalau seandainya dan terbukti memang bahwa tidak ada ulama-ulama, makanya tidak salah. Wasu'alu anha bid'ah. Ya. Bertanya tentang kaif itu bid'ah. Kenapa? Nggak ada nabi dan sahabatnya nanya. Karena gini teman-teman ya, gini. Menanyakan sesuatu seperti kaifa, aina, itu pasti ada keyakinan awal. Contoh gini. Ketika saya menanyakan batu ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Misal. Itu saya sudah didahului dengan keyakinan bahwa batu ini memang punya gender. Cuman karena saya tidak tahu, saya tanyain. Ini gendernya laki-laki atau perempuan? Kan gitu. Sama seperti saya bilang, bau itu warnanya apa? Saya sudah dahulu meyakini bahwa biru itu memiliki warna. Sama seperti kita menanyakan Allah itu di mana? Itu sudah terdahulu keyakinan Allah itu bertempat. Cuman karena nggak tahu makanya ditanya. Ketika dia menanyakan kaifa, itu sudah terdahulu keyakinan Allah itu punya kaifiyah. Itu bagaimana? Nah disinilah Imam Malik marah dengan sangat marah sampai mengeluarkan orang. Kenapa? Karena dia awal mulanya sudah menetapkan Allah punya kaifiyah, kemudian ditanya. Padahal jelas-jelas itu bid'ah. Kaif menetapkan Allah punya kaifiyah itu bid'ah. Menanyakannya juga bid'ah. Kenapa? Tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis yang mengatakan Allah punya kaifiyah. Nggak ada. Sorry Ustaz, jangan saya ngomong. Saya mau izin turun Ustaz. Lah, mau kemana Ustadz? Sana baru masuk antum tuh. Saya mau makan. Ya nggak apa-apa sambil makan. Oh siap.